Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Reza Paradela dengan NPM 19 14 15 10 63. Saya mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Optimasi Produksi Tepung Porang dari Ciporang secara mekanis dengan metode permukaan respons. Penulis dari jurnal ini adalah Ani Farida, Simon Bambang Wijayarko, Aji Sutrisno, dan Bambang Susilo. Dengan Jurnal Teknik Industri volume 13 nomor 2 Agustus 2012 dengan halaman 158 sampai 166. Saya mempresentasikan jurnal ini karena berhubungan dengan mata kuliah pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Langsung saja, untuk indikator materinya, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk bahasannya pertama, itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu sendiri terdapat latar belakang. Yang pertama, menurunnya kondisi HBK di sekitar. Yang kedua, sumber daya yang masih bagus. Yang ketiga, memanfaatkan HBK yang ada. Dan yang keempat, nilai HBK yang tinggi. Langsung saja untuk topik yang kedua, yaitu ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, yang pertama itu ada lokasi dan waktu. Untuk lokasinya sendiri dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi, Laboratorium Mikrobiologi Hasil Pertanian jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang, dan diadakan pada tahun 2012. Yang kedua, membuat rancangan penelitian yang akan digunakan nantinya. Jelas saja karena setiap penelitian itu pasti membutuhkan sebuah rancangan agar nantinya bisa tertata dengan baik atau bisa step by step, jadi tidak berantakan gitu. Untuk yang ketiga, menggunakan metode permukaan respons dengan rancangan komposit pusat. Dan yang keempat, mengambil titik tengah perancangan dari berat chip yang dihasilkan. Jadi untuk memproduksi sebuah chip, nantinya kita akan melihat chip yang paling besar dan paling kecil, itu nanti diambil rata-ratanya, dan nilai tengah tersebut nanti yang akan digunakan untuk produksi chip. Untuk yang kelima, melakukan penyortiran untuk memisahkan porang yang baik dan busuk. Tentu saja ini sangat berpengaruh ya untuk porang yang baik dan baik dan yang busuk itu. Yang baik akan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas tinggi, dan yang busuk mungkin akan menghasilkan suatu produk nantinya akan tetapi lebih rendah nilainya. Untuk yang keenam, melakukan fraksinasi tepung porang dengan memasukkan ke dalam hembusan pemisah. Jadi agar tepung porang itu bisa dipilah berdasarkan mungkin kualitasnya, bobotnya, dan segala macam. Dan untuk yang selanjutnya itu ada tabel 1. Rancangan komposit pusat ordo kedua dengan 3 faktor. Jadi di dalam tabel tersebut itu merupakan rancangan komposit yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Itu bisa dilihat dalam tabel itu terdapat berat X1 waktu dalam satuan jam, X2, X3, dan untuk tabel selanjutnya yaitu respons kalsium oksalat komposit pusat ordo kedua dengan 3 faktor. Untuk setelah dilakukan pengujian akan dihasilkan respons oleh kalsium dan 3 faktor sebelumnya. Jadi untuk tabel sebelumnya itu akan menghasilkan tabel yang kedua ini. Itu ada berat, waktu,
kecepatan, dan kalsium oksalatnya dalam satuan persen. Setelah dilakukan pengujian respons, kita masuk pada bahasan yang poin 3, yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri itu equicanal model sum squares respons kadar kalsium oksalat. Tabel hasil respon kadar kalsium oksalat memiliki hasil yang berbeda tergantung dengan sumber keragamannya. Nah, di dalam tabel ini terdapat sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, F hitung, p-value, prof, keterangan. Untuk tabel selanjutnya itu ada model summary statistik respon kadar kalsium oksalat. Tabel ini menggunakan model percobaan statistik respons pada kadar kalsium oksalat. Di dalam tabel ini terdapat sumber keragaman, standar deviasi, R2 atau R kuadrat, IDJ R kuadrat, spread R kuadrat, dan pres serta keterangan. Untuk di tabel selanjutnya itu ada analisis ragam untuk saponifikasi ekstraksi satu tahap kedelai varietas lokal. Hasil analisis ragam yang digunakan pada satu tahap yang digunakan pada percobaan pengujian. Di dalam tabel tersebut ada sumber, jumlah kuadrat, dB kuadrat tengah, nilai F, p-value prop. Untuk hasil selanjutnya itu ditunjukkan gambar 1, yaitu grafik respons porang optimasi penurunan kalsium oksalat. Untuk yang gambar 2, yaitu gambar hasil respons porang hubungan antara berat dan kecepatan penumbukan. Dan gambar 3 merupakan gambar hasil respons porang kombinasi antara penurunan waktu dan kecepatan tumbukan. Jadi untuk tabel 1 dan 2 jika digabungkan akan menghasilkan gambar pada yang ketiga ini. Untuk yang selanjutnya itu ada gambar tepung porang yang dapat menurunkan kalsium oksalat dengan perbesaran 100 kali. Bisa dilihat. Untuk gambar selanjutnya itu pengamatan bentuk kristal kalsium oksalat dengan mikroskop cahaya perbesaran 1000 kali. Jadi untuk gambarnya sendiri lebih detail, seperti berbentuk jarum-jarum panjang dan bintik-bintik gitu. Untuk gambar selanjutnya yaitu gambar tepung porang yang dapat menurunkan kalsium oksalat dengan perbesaran 100 kali. Mungkin gambarnya tidak detail yang sebelumnya, akan tetapi mungkin dilihatnya lebih jelas begitu. Untuk gambar selanjutnya itu ada gambar tepung porang sebelum dimurnikan dan sesudah dimurnikan dengan pengamatan perbesaran 2000 kali. Nah, ini lebih detailnya mungkin. Untuk yang selanjutnya itu langsung ke kesimpulan yang dapat disimpulkan dari presentasi ini atau hasil dan pembahasan sebelumnya. Itu yang pertama, optimasi penurunan kalsium oksalat menunjukkan berat, lama, dan kecepatan. Untuk yang kedua, respon diperoleh bersifat kuadratik dapat dibuat dengan rumus yang telah digunakan. Dan untuk yang ketiga, hasil vertifikasi menunjukkan bahwa chip porang mempunyai kadar kalsium oksalat sebesar 0,3%. Ini ada daftar pustaka dan ini ada mungkin sedikit kutipan, yaitu "You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading is today." Untuk slide selanjutnya ada ucapan terima kasih. Nah, baiklah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai porang. Mungkin jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.